Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini bertemu kembali kita di rumah Tuhan untuk bersama-sama kita siapkan hati kita. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan jamah setiap kita yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan sudah menjaga kita sepanjang hari. Semua itu karena kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Kita ada di tempat ini, kita berikan waktu pada saat pagi hari ini. Semua itu karena kasih Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Jagaku dalam kesucian. Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Katakan, jagaku Tuhan dalam kebenaran. Ya Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Saudara semua bangkit berdiri, katakan, jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku. Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna. Katakan dengan sungguh-sungguh, jagaku Tuhan. Jagaku Tuhan dalam kebenaran, jagaku dalam kesucian Bapa. Rinduku tetap di dalam-Mu, menikmati indahnya hadirat-Mu Tuhan. Ku percaya Kau setia, pegang tangan
kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Jagalah hati kami Tuhan, untuk kami selalu diam di hadirat-Mu Tuhan. Agar kami Tuhan Yesus Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami, untuk kami hidup tak bercacat celah di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pegang erat tangan kami, Engkau adalah Allah kami yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kami siap untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pada saat pagi hari ini, kita datang di tempat ini bersama-sama untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di saat keadaan apapun dalam hidup kita. Apalagi pada saat ini. Meskipun kita susah, meskipun kita senang, biarlah pada saat pagi hari ini kita senangkan hati Tuhan. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Yesus, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Haleluya, sorak hosana. Terpujilah namamu. Saya undang bangkit berdiri. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Mari kita akan nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, Yesus, ku sembah Kau Tuhan. Hari-hari telah ku lalui, hari-hari telah ku lalui bersamamu Tuhan, ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tuntunlah jalanku, Tuhan, Kaulah segalanya. Haleluya, sorak hosana. Haleluya, glory bagimu Tuhan.
hari-hari telah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami masih tetap di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ajarkan kami untuk kami memahami Tuhan. Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Sering ku tak mengerti, terima kasih. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Saya undang semua bangkit berdiri, katakan sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Kembali kami bersyukur ya Bapa, untuk pagi hari ini kami kembali bisa memuji, memuliakan Bapa, penguasa, pencipta alam semesta, Bapa yang kami sembah, kami puji, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Terima kasih Bapa. Berbicaralah, pakailah mulut bibir anak-Mu ini. Hikmat Bapa turun atas kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silahkan duduk untuk semua saudara dimanapun berada. Selamat pagi, shalom. Senang kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua dimanapun berada. Hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini saya ingin membawakan satu tema khotbah berbicara tentang kasih karunia. Kata ini tidak asing di telinga kita sebagai orang Kristen. Tapi kita hari ini kita akan belajar apa itu sebetulnya kasih karunia. Karena banyak sekali hari-hari ini kekristenan mengalami degradasi, nilainya menjadi tidak menjadi rendah karena kasih karunia ini. Jadi seolah-olah Kristus mati, ya sudah, setelah mati tidak perlu melakukan banyak hal lagi. Oleh sebab itu mari kita belajar apa sebetulnya kasih karunia itu. Dan bagaimana kita bisa menerima keselamatan yang memang kita diselamatkan karena kasih karunia. Mari kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 9. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai 9. Demikian saya akan baca firman Tuhan ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku kasih di dalam Tuhan, ini adalah tulisan Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus menulis begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu amin, saya setuju saudaraku. Tetapi sebelum kita bisa mengerti tentang kasih karunia itu apa, kita harus juga mengerti tentang apa sih arti diselamatkan itu. Dan mengapa itu bukan tidak bisa hasil usaha kita dan itu adalah pemberian Allah. Jadi saudaraku, sebetulnya kasih karunia itu bukan pasif tetapi aktif. Ya. Apakah kasih karunia itu? Kasih karunia di dalam bahasa Yunaninya, yaitu di dalam bahasa aslinya itu charis. C-H-A-R-I-S. Ya, kalau artinya disimpelkan, disederhanakan, itu adalah hadiah. Ya, itu hadiah. Dan memang betul saudaraku bahwa kita menerima keselamatan itu kasih karunia, betul. Nah, untuk bisa mengerti tentang tentang kasih karunia ini kita harus tahu dulu sebetulnya keselamatan itu apa dan menerima keselamatan itu apa. Karena kalau kita tidak pernah mengerti tentang apa itu keselamatan dan menerima keselamatan, maka arti daripada kasih karunia atau anugerah itu menjadi tidak jelas. Hanya hadiah saja. Seolah-olah hadiah kita terima, kita pakai, sudah. Padahal tidak seperti itu. Nah, kita harus mengerti dulu tentang keselamatan. Banyak orang berpikir keselamatan masuk surga. Ya, beberapa minggu lalu saya bicara itu. Dan keselamatan sesungguhnya artinya apa? Usaha Allah. Sekali lagi, keselamatan itu adalah usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Usaha Allah untuk mengembalikan manusia kepada rancangannya semula. Jadi menerima keselamatan itu artinya adalah dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah. Saya menerima keselamatan artinya bahwa saya dikembalikan kepada rancangan semula. Manusianya saya dikembalikan. Dan saudaraku, kalau kita mengerti tentang keselamatan, menerima tentang kasih karunia ini, tidak semudah itu kita bisa menerima dikembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Itu perlu proses. Oleh sebab itu di dalam kasih karunia, saudaraku, di dalam kasih karunia pada saat kita menerima kasih karunia, jangan pernah lupa di balik kasih karunia itu ada tanggung jawab. Ya, ada tanggung jawab.
Misalnya, saya kasih contoh seperti ini. Rasanya saya tidak mungkin bisa masuk sekolah yang baik. Ya, kepandaian saya kurang baik. Dan rasanya untuk masuk ke sekolah yang baik itu rasanya nggak mungkin. Tapi karena saya memiliki koneksi di sekolah tersebut, atau lalu saya bisa masuk tanpa tes, itu kasih karunia. Lalu dikatakan, Hermawan, kamu masuk sekolah ini nggak usah bayar uang pangkal, nggak usah bayar, nggak usah ada tes, nggak usah melakukan banyak, kamu masuk saja. Nah, saudaraku, apakah setelah kita masuk lalu untuk lulus dari sekolah itu lalu gratis juga? Tidak, saudaraku. Waktu saya menerima kasih karunia masuk ke sekolah itu, maka pada saat saya menerima kasih karunia itu, ada tanggung jawab yang ditaruh di atas pundak saya untuk apa? Belajar sampai saya lulus. Ya, belajar sampai saya lulus. Karena untuk lulus itu tidak bisa pemberian, saudaraku. Itu ada hasil usaha, ada tanggung jawab. Oleh sebab itu Paulus menulis ini sangat bagus di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Coba kita buka. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Kalau kita baca, tetapi karena kasih karunia Allah aku ada, sebagaimana aku ada sekarang. Betul. Kita ada sekarang itu karena kasih karunia. Kita masih bisa bernafas, itu adalah hadiah daripada Tuhan. Itu adalah kasih karunia. Hari ini kita masih bisa berjalan, masih bisa makan, bangun sepanjang malam kita bisa istirahat dengan baik. Bangun pagi-pagi dengan kekuatan dan kesehatan, itu adalah kasih karunia. Itu hadiah daripada Allah. Tetapi ingat, untuk menjalani kehidupan ini ada satu tanggung jawab. Supaya apa? Paulus katakan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Jangan sampai kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi sia-sia. Kenapa? Karena kasih karunia itu tidak disertai dengan tanggung jawab. Makanya banyak sekali orang Kristen dengan mudah sekali menerima keselamatan, percaya Yesus langsung masuk surga karena itu adalah kasih karunia. Tanpa hasil usaha kita, pokoknya kita, ya betul. Tapi saudara harus ingat, itu hanya permulaan. Menerima keselamatan adalah kasih karunia. Saudaraku, itu hanya tidak ada seorang pun memang betul tidak bisa diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kita diselamatkan. Tetapi ingat, ada tanggung jawab di balik kasih karunia itu. Oleh sebab itu, Paulus ngomong begini, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras. Lihat. Bekerjanya bukan bekerja biasa, lebih keras. Karena ada kasih karunia, Paulus bekerja lebih keras. Kenapa? Karena tahu di balik kasih karunia itu ada tanggung jawab. Ini yang banyak sekali tidak dimengerti oleh banyak orang. Seolah-olah kita terima Yesus, sudah kita punya jaminan, dan seolah-olah kita sudah punya tiket untuk bisa masuk ke surga. Seolah-olah pada saat kita terima Yesus, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu sejak saat itu otomatis. Tidak, so. Pada saat kita bisa menerima Yesus itu kasih karunia, tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa hanya oleh karena kasih karunia Kristus. Rencana Allah sejak semula kepada manusia itu adalah Allah ciptakan manusia itu sempurna, berkodrat ilahi. Tetapi akibat dosa, maka manusia terputus hubungan dengan Allah. Dan sejak saat itu tetap Allah memiliki satu cita-cita, memiliki satu konsep bahwa manusia
itu harus dikembalikan kepada rancangannya semula. Manusia itu harus menerima apa yang menjadi rancangan Allah semula. Oleh sebab itu, saudaraku, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke bumi ini untuk menjadi Adam yang kedua. Agar manusia yang berdosa akibat pilihan Adam yang pertama, saudaraku, akibatnya dosa itu, maka Allah melalui Yesus, Allah ingin mengembalikan manusia kepada rancangan yang semula, yaitu berkodrat ilahi. Dan puji Tuhan, Yesus berhasil membuat keputusan dan pilihan yang benar dengan taat kepada Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku, oleh sebab itu tidak ada keselamatan di luar Kristus. Keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Kenapa? Kalau kita bicara tentang keselamatan kembali, bahwa kita dikembalikannya manusia kepada rancangan Allah yang semula, dan itu hanya dilakukan, bisa dilakukan hanya oleh Yesus. Karena di dalam Alkitab katakan sehingga Allah menetapkan Yesus sebagai yang sulung di antara banyak saudara. Roma 8 ayat yang ke-29. Artinya ada satu manusia yang berhasil, yang dikembalikan memiliki kodrat ilahi, yaitu Yesus, karena dia taat kepada Bapa. Oleh sebab itu kasih karunia itu memang hanya ada di dalam Kristus. Tapi kita belajar daripada Yesus, bahwa dia tetap bertanggung jawab atas apa yang dipercaya oleh Bapa. Oleh sebab itu, saudaraku, sebagai gambaran pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita diterima oleh Bapa karena kasih karunia. Kita diterima. Pada saat kita berkata, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada saat itulah kita dibawa masuk ke dalam satu pintu gerbang. Pintu gerbang apa? Di balik pintu gerbang itu kita berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu berkodrat ilahi. Jadi bukan berarti saudaraku setelah percaya Yesus masuk pintu gerbang sorga dan tidak melakukan apa-apa. Tidak. Pada saat kita percaya Yesus, kita masuk pintu gerbang itu adalah pintu gerbang bagi sekolah kehidupan. Berproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada saat kita berkata, Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat kita masuk ke pintu gerbang itu, maka Bapa memberikan tanggung jawab kepada kita untuk hidup di dalam anugerah itu. Maka pada saat itu juga Bapa katakan, oke, kamu sudah masuk dalam pintu gerbang ini, maka aku taruh tanggung jawab ini untuk menjadi serupa dengan Kristus. Minggu lalu saya bicara tentang target. Setiap orang yang sudah percaya ada target untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan itu tanggung jawab yang diberikan. Oleh sebab itu kasih karunia ada tanggung jawab. Kasih karunia harus disertai dengan tanggung jawab. Dan ini yang harus kita lakukan. Saudara kasih di dalam Tuhan, ada 3 tanggung jawab di dalam kasih karunia yang saya ingin sampaikan pada hari ini. Ada 3 tanggung jawab di dalam kasih karunia. Dan saya percaya saudara semua mau menerima tanggung jawab ini. Tidak dengan semudah-mudahnya saudara setelah terima Yesus masuk pintu gerbang surga lalu kita tidak melakukan apa-apa. No, ada tanggung jawab ini. Dan saya percaya kita semua mau ambil tanggung jawab ini. Yang pertama, yang pertama di dalam kasih karunia kita buka di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Tanggung jawab yang pertama adalah jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Itu tanggung jawab yang pertama. Di dalam bahasa aslinya kata menjauhkan ini sangat bagus, saudara. Artinya di dalam bahasa
Ibrani Yunaninya itu fail, hustereo. Ya, menjauhkan di dalam bahasa aslinya hustereo. Di dalam bahasa Inggrisnya fail atau behind, di belakang, tertinggal. Jadi kalau di dalam salah satu terjemahan dikatakan begini, menjauhkan itu punya arti tertinggal dalam perlombaan atau gagal mencapai tujuan. Oleh sebab itu minggu lalu waktu saya bicara tentang target, kalau kita tidak punya target di dalam kehidupan kekristenan kita, maka kita akan gagal mencapai tujuan. Tanggung jawab yang pertama, jangan menjauhkan diri. Artinya saudaraku, tanggung jawab pertama yang nomor pertama di dalam kasih karunia adalah kita harus berjuang. Kita harus betul-betul berlomba, bekerja, berlomba mencapai tujuan, jangan tertinggal. Hustereo itu behind atau fail, yaitu gagal. Hidup adalah pertandingan. Seperti kita sekolah, kita harus bertanding, meraih prestasi setinggi-tingginya. Hidup sekali lagi perjalanan dan pertandingan. Makanya Paulus katakan, aku bertanding dan mengarahkan mataku ke depan. Pertandingan itu bicara tentang perjuangan. Nah, di dalam kehidupan kita menerima kasih karunia ini, ada perjuangan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Berjuang melawan apa? Berjuang melawan kedagingan. Berjuang melawan hawa nafsu kita. Berjuang bagaimana kita tidak cinta kepada dunia ini. Berjuang kita sungguh-sungguh bagaimana menyenangkan Tuhan. Berjuang bagaimana kita betul-betul sempurna seperti Bapa. Mengikuti jejak-jejak Yesus. Itu berjuang. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah, tidak seperti membalikan tangan, saudara. Itu perlu perjuangan. Dan setiap detik langkah hidup kita itu adalah perjuangan. Jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia Kristus, saudara. Artinya fail atau gagal mencapai tujuan. Dan kita harus sadar, saudara. Kita harus sadar, pada saat kita menerima kasih karunia Allah, pada saat kita menerima keselamatan yang adalah kasih karunia Allah, sejak saat itulah, saya katakan, sejak saat itu dan saat itu juga kita menandatanganin kontrak mati bersama dengan Tuhan. Arti menandatangani kontrak mati bersama dengan Tuhan, kita harus tinggalkan hidup kewajaran dunia ini. Dan kita harus hidup menurut kewajaran daripada Allah. Kita harus rela mengikuti jejak-jejak Yesus. Jangan kita setelah menerima kasih karunia, lalu kita bisa menuntut Tuhan. Berkati aku ya Tuhan, aku sakit perlu disembuhkan. Kalau engkau enggak sembuhkan, aku tinggalkan engkau. Bukan seperti itu kekristenan. Kekristenan terfokus bagaimana menyenangkan Tuhan. Dan kalau kita mau menyenangkan Tuhan, kita tidak terlibat dalam percintaan dunia ini. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, maka kita harus hidup tidak wajar. Dunia akan bilang ini orang aneh. Biarkan dunia berkata aneh, tapi kita hidup mau menyenangkan Tuhan. Paulus katakan hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang di dalamku. Dia tidak mau fail, makanya dia dalam pertandingan, dia berlari, nggak peduli. Berlari dan berlari. Dia tidak mau peduli dengan apa yang ada di sekelilingnya. Yang penting aku harus mencapai garis akhir. Yang penting aku mau menyenangkan Tuhan. Tanggung jawab ini suatu kita harus pegang. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus pikul salib dan sangkal diri. Artinya ada satu perjuangan bagaimana dia harus melawan kedagingannya. Perjuangan bagaimana dia harus melawan hawa nafsunya.
Perjuangan bagaimana supaya dia tidak terlibat percintaan dunia ini. Berjuang bagaimana supaya dia tidak hidup wajar dunia ini. So, Yesus kan berkata, serigala memiliki liang, burung memiliki sarang, tapi anak manusia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Kalau kita perhatikan kekristenan sekarang, apalagi kau sudah bicara tentang kasih karunia, anugerah. Wah, saudaraku, seolah-olah yang lain itu tidak pernah menerima anugerah. Dan seolah-olah dia mau hidup pokoknya bisanya menuntut Tuhan. Aku sudah terima anugerah Tuhan. Maka engkau harus wajib memberkatiku. Engkau wajib memberikan mujizat kepadaku. Pada sekali lagi minggu lalu saya katakan Yesus datang ke dalam dunia ini bukan untuk hal-hal yang duniawi. Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membawa kita kepada kekekalan. Dan untuk masuk ke dalam kekekalan kita perlu berjuang. Sama seperti Yesus waktu ada di muka bumi ini, dia berjuang. Melawan kedagingannya, melawan hawa nafsunya, mengosongkan diri. Demikian kita hari-hari ini. Hidup bersama dengan Kristus. Kalau kita sudah menerima kasih karunia, ada tanggung jawab. Jangan sampai kita tertinggal di dalam perlombaan atau gagal mencapai tujuan. Hanya karena dunia lebih menarik. Suatu dunia tidak akan pernah bisa menjanjikan apapun juga. Terbukti dengan keadaan COVID ini. Sebetulnya Tuhan sudah sedang menyatakan tidak ada pengharapan di dalam dunia ini. Pengharapan hanya ada di dalam Kristus. Kosongkan diri kita. Lepaskan ego kita supaya kita menang. Orang yang bertanding, orang yang berjuang harus melepaskan beban. Saudaraku, ini yang saya alami. Ternyata beban yang paling berat dalam hidup manusia yang saya alami adalah ego. Saudaraku. Itu beban paling berat untuk lepasin. Ego kita, keinginan-keinginan daging kita, itu yang harus dilepaskan. Maka Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Lepaskan kuk dunia ini. Ego kita, ambisi kita untuk dunia ini lepaskan. Baiklah kita memiliki ambisi hanya ingin menyenangkan Tuhan. Tanggung jawab yang pertama, jangan menjauhkan diri dari kasih karunia. Hustereo. Jangan sampai kita tertinggal. Saudaraku, pada saat kita menerima kasih karunia, Tuhan berikan tanggung jawab. Ini pertandingan. Engkau harus menang. Sama seperti tadi, begitu kita masuk sekolah, diterima di sekolah yang terbaik, yang baik. Lalu di sekolah itu kita lalu dia kata berikan tanggung jawab kepada kita belajar yang baik. Demikian juga kasih karunia yang Tuhan berikan. Tanggung jawab kita berlomba dengan baik. Harus menang. Harus menang. Saudara mau? Yang kedua, tanggung jawab apa lagi saudaraku? Di dalam kasih karunia itu, Yudas. Yudas pasal yang pertama, ayat yang keempat. Yudas pasal yang pertama, ayat yang keempat. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, tanggung jawab setelah di dalam kasih karunia adalah jangan menyalahgunakan kasih karunia. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Itu tanggung jawab di dalam kasih karunia yang kedua. Kata menyalahgunakan di dalam bahasa asli metatithemi. Metatithemi itu transpose atau mengganti.
Tanggung jawab yang kedua yaitu jangan menyalahgunakan kasih karunia, artinya bahwa kita tidak boleh menggantikan posisi Yesus di hidup kita dengan apapun juga. Tidak boleh mengganti. Menyalahgunakan karena kasih karunia. Yesus itu adalah sang kasih karunia. Yesus itu adalah sang anugerah. Kita tidak boleh menyalahgunakan kasih karunia, menyalahgunakan metatitemi, yaitu transpose atau mengganti. Artinya saudaraku, kita punya tanggung jawab. Kita harus berkata sekali Yesus tetap Yesus. Tidak bisa digantikan, Yesus tidak bisa digantikan dengan posisi apapun. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Tuhan kita. Tapi kalau kita perhatikan sekarang ini, pada saat setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus, lalu kita menerima kasih karunia Yesus, lalu itu bukan menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Malah sebaliknya kita memanfaatkan Yesus, bahkan kalau boleh dikatakan Yesus itu seperti suruhan kita. Tuhan, aku mendapat kasih karunia, Yesus sembuhkan aku ya, Yesus harus berkati aku. Yesus yang kaya jadi miskin kok supaya aku jadi yang miskin jadi kaya. Dan Yesus digantikan posisinya oleh hawa nafsu kedagingan kita. Sehingga Yesus tidak lagi menjadi center di dalam kehidupan kita. Yang menjadi center itulah kekayaan, yang menjadi center itulah kemakmuran, yang menjadi center itulah kekuasaan, yang menjadi center itu ambisi manusia untuk dunia ini. Diganti oleh sebab itu yang tadi dikatakan, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita. Menyangkal. Ada orang berkata, ya memang kita hidup di dunia ini perlu uang. Betul. Saya setuju. Saya juga perlu uang. Siapa yang gak perlu uang? Tetapi sekali lagi uang itu bukan segala-galanya. Justru yang segala-galanya penguasa yang tunggal dalam hidup kita itu bukan uang, tetapi Yesus. Dan banyak Yesus itu suatu digantikan dengan uang. Tidak peduli. Pokoknya Yesus menjadi nomor sekian. Yang nomor satu adalah uang. Yang nomor dua adalah kekuasaan. Coba kita renungkan baik-baik. Betulkah Yesus menjadi Tuhan dalam hidup kita? Secara tidak sadar kita sudah menyangkal satu-satunya penguasa kita. Ambisi, keinginan kita lebih penting daripada Yesus. Kalau Yesus katakan jangan lakukan A, kita lakukan. Kalau Yesus katakan ayo bersama-sama dengan aku, mati bersama-sama dengan aku seperti aku mengosongkan diri, kita tidak mau mengosongkan diri. Yesus katakan jangan mencintai dunia ini, tetap kita makin mencintai dunia ini. Yesus gak mau di nomor 2 karena memang dia layak. Dan dia harus di nomor 1 dalam hidup kita. Ini ada tanggung jawab kasih karunia itu. Makanya jangan orang main-main tentang kasih karunia. Orang hidup dalam kasih karunia itu gak lebih mudah, saudaraku. Gak lebih mudah. Ada orang katakan hidup dalam hukum Taurat lebih susah. Dan kasih karunia itu mudah. Siapa bilang hidup dalam kasih karunia itu lebih sulit? Ada tanggung jawab. Yang seperti dikatakan tanggung jawab menjauhkan diri. Kita harus berjuang. Pada saat kita menerima kasih karunia kita harus berjuang. Kita harus berlomba. Dan saudara harus tahu berjuang dan berlomba itu capek. Capek. Tetapi Tuhan yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Tanggung jawab di dalam kasih karunia yang kedua itu menyalahgunakan. Kita nggak boleh mengganti posisi Yesus. Banyak orang korbankan Yesus demi pacar. Korbankan Yesus demi uang. Korbankan Yesus
demi posisi. Lalu dengan enaknya berkata, aku sudah menerima kasih karunia Tuhan. Lalu ditambah lagi, oleh karena kasih karunia maka Tuhan mau mengampuni aku. Saya bisa bayangkan betapa kita melecehkan Tuhan Yesus yang begitu agung dan mulia. Betapa kita merendahkan pengorbanan Yesus yang telah mahal dengan darahnya sendiri untuk menebus kita. Tapi kita melecehkan. Hidup terus ada di lumpur dosa. Hidup terus ada di dalam kehendak daging. 2 minggu lalu kita sudah mendengar firman dari Bapak Pendeta Indra Jeffrey tentang berhala. Berhala tidak bicara masalah tentang patung. Tapi banyak hal ternyata yang sudah menjadi berhala dalam hidup kita. Dan kita menomor 2 kan, menomor 3 kan Yesus, bahkan mungkin menomor terakhir kan daripada Yesus. Tanggung jawab ini kalau kita tidak terima, kalau kita tidak lakukan dengan baik, kita akan ditolak. Percuma, kita percaya Yesus percuma. Kalau kita masih sayang manusia daripada sayang kepada Allah. Bahkan kita korbankan Yesus demi pacar. Korbankan Yesus demi teman hidup. Korbankan Yesus demi ambisi. Korbankan Yesus demi hawa nafsu. Kalau saudara lihat di dalam Yudas, sebab ternyata yang tadi Yudas 1 ayat 4. Ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia. Orang yang tidak mau menerima tanggung jawab di dalam kasih karunia ini, saudaraku, sudah dihukum, ditentukan, dihukum. Dan disebut dengan orang fasik. Saudara tahu orang fasik? Itu orang jahat di mata Allah. Jangan kita berkata, oh saya sudah melayani, mau pendeta, udah berkhotbah, atau mungkin pemimpin pujian, atau singer, atau guru sekolah minggu, atau ngajar, atau apapun posisinya. Tapi kalau menomor 2, 3, 4, bahkan Yesus disingkirkan, itu sama dengan mengkhianati dia. Dan kita tidak ambil tanggung jawab itu. Jangan pikir Tuhan bisa disogok dengan pelayanan kita. Jangan pikir Tuhan bisa disogok dengan duit kita. Tuhan hanya mau ambil tanggung jawab ini. Jangan menyalahgunakan kasih karunia. Jangan sampai kita dihukum. Saya berdoa. Saya sungguh-sungguh berdoa kepada kita semua yang mendengar kebenaran ini. Ayo, jangan menyalahgunakan kasih karunia Tuhan. Jangan mengganti Tuhan. Jangan mengganti posisi Tuhan dalam hidup kita. Dialah nomor 1. Yang ketiga. Yang pertama tadi dikatakan bahwa kita nggak boleh menjauhkan diri dari kasih karunia. Tanggung jawab dalam kasih karunia yang pertama, jangan menjauhkan diri. Tanggung jawab yang kedua, jangan menyalahgunakan kasih karunia. Tanggung jawab yang ketiga, Ibrani 10 ayat yang ke-29. Ibrani 10 ayat yang ke-29. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Saudaraku, yang ketiga, jangan menghina kasih karunia. Kata menghina itu enubrizo, to insult. Insult artinya itu aktif, yaitu untuk menghina.
Jadi menghina di sini di dalam bahasa aslinya sebetulnya untuk menghina, yaitu ada unsur kesengajaan. Ada unsur kesengajaan. Saudaraku, kenapa kalau setiap perjamuan kudus, ayo kita minta ampun dulu. Kenapa saudaraku dalam setiap perjamuan kudus kita mau menerima roti dan anggur itu kita harus berkata bertobat. Kenapa setiap malam saya berkata kalau setiap pagi saya berdoa, Tuhan aku perkarakan hidupku di hadapan-Mu. Karena saya tidak mau menghina, sengaja untuk menghina, ada unsur sengaja. Kalau kita melanggar perjanjian yang kudus, darah perjanjian Yesus, saudaraku, untuk menerima kasih karunia itu perjanjian darah Kristus, saudaraku, yang kudus, yang menguduskan kita. Menerima kasih karunia itu. Makanya Allah melayakkan kita untuk bisa menghadap Dia. Walaupun kita belum layak, tetapi Allah sudah melayakkan. Kita baru dibenarkan walaupun kita belum benar. Tetapi kalau kita setiap hari mau terus hidup bertanggung jawab dalam kasih karunia dan tidak menghina kasih karunia itu, so, kita harus menyadari ini ya, bahwa Tuhan mati bagi kita dengan satu perjanjian yang kudus. Dan kita kalau melanggar itu, kita sudah menginjak-injak anak Allah. Kita sudah tidak pegang perjanjian itu. Saudara bisa menafsirkan sendiri. Apa akibat kalau kita menganggap najis perjanjian itu? Menginjak-injak anak Allah. Dan kita kadang sengaja. Kalau Tuhan katakan jangan berzina, kita berzina, sengaja kita menghina roh kasih karunia itu. Tuhan katakan jangan mencuri dan kita mencuri, kita sengaja. Jangan mencintai yang lain selain kita harus mencintai Tuhan, dan kita mencintai itu, kita selingkuh dengan dunia ini, kita sengaja melanggar darah perjanjian itu. Kalau saudara katakan saya nggak sengaja, kalau saudara tidak mau tidak sengaja, saudara berhenti. Oke, mungkin saudara jatuh, tetapi jangan jatuh lagi, bangkit, bertobat. Tapi seringkali orang jatuh, ya udah ada karena kasih karunia, nanti Tuhan ampuni lagi. Ya aku jatuh lagi, bahkan sengaja melakukan kejahatan-kejahatan di hadapan Tuhan. Kenapa suatu kita sengaja kadangkala sengaja melanggar darah perjanjian, sengaja menghina kasih karunia ini? Karena banyak orang Kristen itu sudah terlalu banyak masuk dalam ajaran-ajaran yang salah. Memang benar untuk ikut Tuhan, menerima kasih karunia itu adalah menderita. Banyak ajaran-ajaran kekristenan, penderitaan itu adalah seolah-olah kita dibenci oleh Tuhan. Penderitaan itu kita tidak disayang oleh Tuhan. Bahkan penderitaan itu akan menjadikan kita hidup menjadi terhina. Coba kita kalau buka di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Filipi 1 ayat yang ke-29, demikian firman Tuhan. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kasih karunia itu bukan hanya percaya, tapi kasih karunia itu menderita. Saya akui untuk hidup bersama dengan Tuhan itu menderita. Karena daging kita selalu ingin berbuat dosa. Tetapi Tuhan mau kita hidup manusia lama harus dirubah menjadi hidup memiliki kodrat ilahi. Karena daging kita itu masih berkodrat dosa. Dan lambat laun kita serubah menjadi kodrat ilahi. Dan itu hanya bisa dilakukan pada saat kita mau nggak menderita, melawan daging kita. Untuk tidak cinta dunia itu menderita, saudara, menderita. Tidak mudah untuk tidak cinta dunia itu.
Untuk hidup tidak wajar itu menderita. Dan itu tidak mudah. Tetapi pada saat kita mau ambil tanggung jawab ini, seperti minggu lalu saya khotbahkan tentang target itu. Saudara harus punya target. Pada saat saudara punya target, maka apapun yang harus kita jalani, halangan seberat apapun kita akan lewati. Kenapa? Karena Tuhan juga yang akan memberikan pertolongan melalui Roh Kudus-Nya. Coba Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Perhatikan saudaraku, tolong, ahli waris di sini jangan dianggap kembali kepada hal-hal yang dunia. Banyak orang, kita ahli waris kerajaan, ahli waris hal yang dunia, seolah harta kekayaan bangsa-bangsa masuk. Waduh, itu sudah pemutarbalikan fakta, salah di dalam penafsiran. Dikatakan di sini ahli waris itu adalah ahli waris kerajaan Allah, kelak nanti di langit baru dan bumi yang baru. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yaitu kelak nanti bersama-sama dengan Kristus kita akan memerintah, bersama-sama dengan Kristus kita akan dipermuliakan. Asal dikatakan di sini, jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. Kita jangan sengaja, karena kita memang pada dasar kita tidak pernah mau menderita. Kalau kita mendengar kata jangan, biasanya kita lakukan itu. Saya sangat sedih, banyak orang Kristen, banyak sekali yang menghina kasih karunia ini. Dan saya berdoa untuk pendengar, untuk yang saat ini sedang mendengar kebenaran ini. Ayo bertobat. Roma 8 ayat 35 dan 36. Ini adalah sikap. Ini kalau kita mengambil tanggung jawab ini, menerima kasih karunia ini. Roma 8 35 sampai 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. So, aku kasih dalam Tuhan, maaf kalau saya berkata begini. Kalau saudara tidak siap untuk menderita, lebih baik saudara tidak ikut Yesus. Ayat ini katakan oleh karena Tuhan Yesus kami ada dalam bahaya sepanjang hari. Tetapi Paulus berkata, siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kasih karunia itu tidak ada yang bisa memisahkan. Tapi tanggung jawab yang kita harus lakukan adalah kita mau gak menderita bersama dengan Dia. Dan jangan takut, kalau kita bersedia menderita, mengambil tanggung jawab ini, kita pun akan dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan. Mari saudaraku, saya mengajak saudara untuk melakukan ini. Jangan menganggap kasih karunia selesai. Ada tanggung jawab di balik kasih karunia. Tanggung jawab yang pertama, jangan kita menjauhkan diri dari kasih karunia itu. Ayo berlomba semaksimal mungkin. Saya percaya Roh Kudus yang akan memberi kekuatan. Tuhan Yesus dikatakan, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Roh Kudus itu turun menolong kita. Karena tahu bahwa ikut Yesus itu ada sesuatu yang harus dilakukan. Berjuang, berlomba, jangan sampai gagal mencapai tujuan. Tanggung jawab yang kedua, jangan menyalahgunakan kasih karunia. Jangan mengganti posisi Yesus dalam hidup kita. Tanggung jawab yang ketiga, jangan menghina kasih karunia. Jangan menghina, itu artinya untuk menghina sengaja kita lakukan. Kalau Yesus katakan tidak, jangan kita lakukan. Kalau Yesus katakan bertobat, kita harus bertobat. Kalau Yesus katakan jangan cinta dunia, kita jangan mencintai dunia ini. Saudara siap? Mari, kalau saudara siap, angkat tangan kita. Kita bangkit berdiri yuk. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Minta kekuatan Tuhan. Kita angkat pujian lagi, sering ku tak mengerti
jalan-jalan-Mu Tuhan. Kita bangkit berdiri. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sekali lagi katakan, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Angkat tangan kita. Bapa, kalau aku boleh menerima kasih karunia-Mu, itu sangat berharga bagi kami. Dan biar kami menghargai kasih karunia yang Bapa berikan. Dan kami tidak menganggap rendah nilai daripada kasih karunia itu. Karena kami percaya bahwa di balik kasih karunia ada tanggung jawab. Biarlah kami bisa menyelesaikan hidup kami maksimal, Bapa. Kami bisa mencapai garis akhir dengan baik. Bapak, kami enggak mau Tuhan menjauhkan diri dari kasih karunia. Kami pun mau berkomitmen di hadapan-Mu Tuhan untuk kami tidak menyalahgunakan kasih karunia. Apalagi kami menghina kasih karunia itu. Ampuni kami. Bapak, ingatkan kami. Kalau kami boleh hidup di dalam kasih karunia-Mu, itu tandanya kami mau ambil tanggung jawab ini. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi siang hari ini. Kami bersyukur ya Bapak. Dan biar Engkau mengajar kami lebih lagi. Kami bersyukur Bapak. Dan sebelum kami menyelesaikan pertemuan raya ini, kami mengangkat tangan kami. Biarlah segala anugerah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Dan biarlah segala kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah dan menyertai kita. Penghiburan daripada Roh Kudus selalu ada yang menuntun dan mengarahkan hidup kita. Mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kita. Bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi. Dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Amin. Tidur.